Nah, oleh sebab itu saya ingin mengajak kita membahas di bagian yang kedua, bilioner bagian yang kedua. Ini adalah salah satu kalau Anda mau jadi pengikut Yesus yang luar biasa, ini akan jadi all time favorite buat setiap kita. Dan kalau Anda kebetulan di tempat ini Anda bukan orang Kristen, Anda nggak harus percaya apa yang kami percayai, tapi ada banyak prinsip yang akan menolong kehidupan saudara untuk berpikir apa yang dipikirkan oleh bilioner, iman apa yang dimiliki oleh bilioner, langkah-langkah apa yang dimiliki oleh bilioner. Dan ketika Anda orang Kristen baru sekalipun, Anda belum mengerti apa yang kita bahas, Anda dengarkan karena ada prinsip yang akan menolong kehidupan saudara. Bagaimana kita bisa menjalani kehidupan ini dari satu level menjadi lebih baik dan lebih baik dan lebih baik dalam setiap kehidupan kita. Dan kalau Anda orang Kristen, otomatis Anda harus mendengarkan dan Anda harus mengikuti ini. Dan kita berdoa supaya kita semua boleh belajar bersama-sama dan kita boleh melakukannya dalam kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, berapa banyak di antara kita yang suka menang, Saudara? Yang suka menang, yang kepingin menang dalam kehidupan Saudara? Boleh angkat tangan kita sama-sama? Yes, rata-rata semua orang kepingin menang, Saudara. Nah, siapapun kita suka ada di tempat pertama, betul Saudara? Anda kepingin menang. Kalau bisa dapat medali emas, kenapa harus dapat medali perak? Karena kalau dapat medali perak sama aja kayak kalah, Saudara, ya kan? Karena kalau kita dapat medali perak berarti ada yang sudah dapat emasnya, Saudara. Kalau kita bisa dapat emasnya, kita lebih senang. Kalau kita bisa nomor 1, ngapain harus di nomor 3? Betul nggak, Saudara? Itu yang Anda lakukan dalam kehidupan kita semua. Nah, semua kita kepingin menang. Saya teringat ketika saya remaja, saya suka bangun tim sepak bola, Saudara, dengan kembaran saya. Di SMP kita bangun tim sepak bola, di SMA kita bangun tim sepak bola. Dan apapun akan kita lakukan supaya kita menang. Entah itu berkelahi, entah itu berantem, entah itu apapun lah, Saudara. Yang penting kita bisa menang. Padahal menangnya juga nggak dapat hadiah, nggak dapat duit, Saudara. Yang penting bisa menang. Karena semua orang pada dasarnya ingin menang, Saudara. Kalau Anda punya pasangan, kalau Anda punya anak aja, Anda akan lihat bagaimana anak kita ingin menang satu dengan yang lainnya. Ya, karena pada dasarnya kita kepingin menang. Kalau Anda punya pasangan, ya, Anda datang dengan pasangan saudara, setiap pasangan kita dan diri kita juga kepingin menang, Saudara. Istri saya juga orang kepingin menang, Saudara. Saya juga kepingin menang. Oleh sebab itu kita memutuskan untuk ada di tim yang menang, Saudara, supaya kita menang sama-sama, Saudara, supaya enggak beribut terus. Jadi kita memutuskan untuk ada di tim yang sama. Nah, Saudara, oleh sebab itu ketika kita bicara tentang menang, Saudara, pernah enggak Anda renungkan gini, sisi baiknya menang itu datang dari mana? Sisi baiknya orang yang ingin menang itu datang dari mana, Saudara? Sisi baiknya orang yang ingin menang itu datang dari Tuhan. Karena God is a winner, dia adalah Tuhan pemenang dan dia ingin menang. Oleh sebab itu, Saudara, Tuhan karena dia adalah seorang pemenang dan dia ingin menang, dia ingin jadi nomor 1 dalam kehidupan saudara dan saya. Dia kepingin dapat tempat yang terutama di dalam hati saudara dan saya. Dia nggak jadi satu-satunya Tuhan yang mati bagi manusia, menebus dosa manusia supaya dia jadi nomor 5, nomor 3 dalam kehidupan kita, enggak. Dia nggak mati buat kita semua supaya dia bisa jadi nomor 10 dalam kehidupan saudara. Tapi dia mati buat kita semua supaya dia bisa jadi yang terutama. Oleh sebab itu Tuhan dia kepingin jadi nomor 1 di dalam hati kita. Dan dia akan terus kejar hati Bapak Ibu Saudara sekalian. Karena dia harus jadi yang terutama dalam kehidupan kita. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika kita belajar tentang menjadi yang nomor 1 dalam hati kita, ternyata ada kompetitornya Tuhan di hati kita. Dan ada 3 area yang menghalangi kita untuk menjadikan Tuhan nomor 1. Yang pertama adalah gini, Saudara, area mengampuni. Seringkali ketika kita nggak mengampuni, kita sedang menyingkirkan kuasa dan otoritas Tuhan dalam kehidupan kita. Yang kedua adalah seksual imoralitas. Yang pertama adalah ini, Saudara, soal uang. Soal uang, Saudara. Karena uang ternyata ditemukan sebagai number 1 kompetitornya Tuhan di hati kita. Uang ditemukan sebagai kompetitornya Tuhan yang nomor 1 di hati Bapak Ibu Saudara sekalian dan saya. Saudara, ada sebuah ayat yang berkata gini dalam Lukas 16 ayat yang ke-13 sampai yang ke-14. Lukas 16 ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-14. Seorang hamba tidak dapat mengabdi kepada 2 tuan. Karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Mammon artinya uang. Lalu ayat 14, semuanya itu didengar oleh orang-orang Farisi, hamba-hamba uang itu, dan mereka mencemoohkan dia. Nah, Saudara, ketika orang yang sudah diperhamba oleh uang, mereka nggak suka untuk menempatkan Tuhan dalam jadi nomor 1 dalam hati mereka. Dan basically ayat ini ngomong gini, Tuhan bilang, nggak seorang pun bisa melayani 2 tuan.
Kalau sampai ada kompetitor antara Tuhan dan uang, otomatis Anda akan pilih salah satu. Dan siapa yang nomor satu di hati kita, itu yang akan jadi tuan saudara. Itu akan jadi tuan saya. Kalau sampai ada yang nomor satu di hati kita, otomatis kita akan mengindahkan yang nomor satu, dan kita akan merendahkan yang nomor dua. Karena uang dan Tuhan tidak bisa bersamaan. Mungkin Anda bilang, Tuhan ini nggak salah kali ya. Bukannya kompetitornya Tuhan nomor satu itu iblis. Seringkali kita bilang gini, kalau yang membuat saya jelek, itu karena pengaruh iblis, godaan iblis, karena iblis ingin mempengaruhi dan menguasai hidup kita. Saudara, Tuhan bilang nggak selalu. Dan Tuhan tahu konflik dalam kehidupan kita, khususnya di dalam hati kita, itu adalah antara Tuhan dengan uang. Sehingga Tuhan bilang, siapa yang jadi nomor satu, itu yang akan kita hormati. Anda akan pilih Tuhan, saya akan pilih Tuhan. Siapa yang akan kita pilih, itu akan jadi nomor satu. Nah, oleh sebab itu pertanyaannya adalah gini, saudara. Apa kita akan melayani uang, lalu kita minta Tuhan nolong kita untuk melayani uang, atau kita akan melayani Tuhan dan memerintahkan uang kita untuk melayani kita dan melayani Tuhan. Saudara, Anda harus pikirkan itu. Karena sekali lagi, kompetitor nomor satunya Tuhan di hati kita, di hati saya, di hati saudara adalah uang. Nah, sehingga Tuhan dia memberitahu kita bahwa He likes to win, He is a winner, dia suka menang. Dan dia ingin memberitahu kita bahwa dia harus jadi nomor satu di dalam hati saya dan di dalam hati saudara. Pertanyaannya adalah gini, gimana caranya kita membuat Tuhan nomor satu di hati kita? Bagaimana caranya membuat Tuhan itu nomor satu di hati kita? Dan saudara mau tahu jawabannya adalah ini, dengan memberi perpuluhan. What? Anda tanya, come on man. Serius, saudara, serius. Caranya membuat Tuhan nomor satu di hati kita adalah dengan ini, dengan memberi perpuluhan. Saudara, ketika kita membahas, sekali lagi di gereja kita jarang membahas tentang uang, kita jarang membahas tentang uang dan perpuluhan dan lain sebagainya. Tapi kenapa kita sengaja secara hari ini dalam serial Bilioner kita membahas tentang perpuluhan? Hati kita, sekali lagi saudara, hati kita adalah ini. Kita kepingin supaya setiap jemaat Tuhan bukan hanya berhasil, tapi kita ingin supaya setiap jemaat Tuhan melihat keberjayaan dalam anugerah Tuhan yang begitu besar. Dan kita semua ingin melihat, tidak seorang pun di antara kita tim gembala, di antara kita semua leaders dan jemaat diperhamba oleh uang. Tapi justru kita memperhamba uang untuk melayani kepentingan kita dan untuk melayani kepentingan Tuhan. Itu hati kita. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu, dalam Maleakhi 3 ayat yang ke-10, saya ingin mengajak kita membaca ayat ini. Dalam Maleakhi pasal yang ketiga, ayat yang ke-10. Tuhan pernah menyampaikan sebuah pesan yang diperdengarkan tentang bagaimana seseorang mengutamakan Tuhan lewat sebuah cara yang Tuhan beri, yaitu dengan memberi perpuluhan kepada Tuhan. Maleakhi pasal yang ketiga, ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-12, saya ingin mengajak saudara membuka Alkitab saudara, dan kita akan membaca ayat ini bersama-sama. Maleakhi pasal yang ketiga, ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-12. Kalau saudara sudah mendapatkan, boleh ada kata yes, yes. Mari kita baca bersama. 2, 3. Bawalah seluruh persembahan perpuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan? Aku akan menghardik bagimu belalang pelahap, supaya jangan dihabisinya hasil tanahmu, dan supaya jangan pohon anggur di padang tidak berbuah bagimu, firman Tuhan semesta alam. Maka segala bangsa akan menyebut kamu berbahagia, sebab kamu ini akan menjadi negeri kesukaan, firman Tuhan semesta alam. Saudara, perhatikan ayat yang ke-10, ketika menarik sekali, ketika bicara tentang perpuluhan, Tuhan tidak bilang berilah. Tapi saudara perhatikan ayat yang ke-10 diawali dengan kata apa saudara? Bawalah. Ketika bicara tentang perpuluhan, Tuhan tidak bilang berilah. Tapi ketika berbicara tentang perpuluhan, Tuhan bilang bawalah. Karena ada bedanya antara memberi dengan membawa. Ada bedanya antara memberi dengan membawa. Saudara, kita percaya bahwa kehidupan kita ini semuanya berasal dari Tuhan. Tanpa Tuhan kita nggak jadi hari ini, kita aja nggak akan hidup saudara. Oleh sebab itu kita percaya semua yang ada dalam kehidupan kita itu adalah dari Tuhan dan milik Tuhan. Nah, oleh sebab itu contohnya gini Bapak Ibu Saudara, kenapa kalau perpuluhan Tuhan bilang bukan beri,
tapi bawalah. Karena gini, kalau saya punya handphone, lalu Bapak Ibu saudara sekalian pinjam handphone saya, dan Anda bilang saya pinjam handphonenya karena saya perlu untuk telepon seseorang. Lalu saya pinjamkan handphone saya, dan waktu saya minta handphone saya dan Anda bawa handphone saya kembali, Anda nggak bilang gini, nih Elisa, saya beri handphone. Anda nggak bilang gitu, saudara. Tapi waktu Anda pinjam handphone saya, dan saya kasih handphone itu, waktu Anda kembalikan, Anda membawa kembali barang yang adalah milik saya. Oleh sebab itu, ketika Tuhan bicara tentang perpuluhan, dia nggak bilang berilah, tapi Tuhan bilang gini, bawalah perpuluhan ke dalam rumah perbendaharaanku. Dan saudara, menariknya ketika Tuhan bilang gitu, ini dia bicara gini, ketika seseorang belajar membawa perpuluhan, karena seluruh yang kita miliki milik Tuhan, dan kita belajar bahwa 10% dari yang Tuhan kasih kepada kita, maka kita sedang menempatkan Tuhan jadi orang yang nomor 1 di hati kita. Dan Tuhan dalam Maleakhi 3 ayat 10 dia bilang gini, aku yang akan memelihara kamu, aku yang akan memberkati kamu, dan aku akan membuat hidupmu berjaya. Bukan hanya di keturunan kita, tapi di generasi selanjutnya. Nah, saudara perhatikan ini. Ada seorang yang bernama James Kraft. Kalau Anda pernah dengar, dia adalah founder dan pemilik dari Kraft Foods. Merek makanan Kraft. Besar di Amerika dan juga besar di Indonesia. Big international company. Saudara, James Kraft, waktu di tahun 1903, dia itu mulai dari seorang marketing. Dia kerja di sebuah perusahaan, dia jadi marketing keju. Lalu waktu dia dikirim ke Chicago untuk jadi marketing keju di sana, dia gagal. Akhirnya dia dipecat, dia diberhentikan dari kerjaannya, dan dia jadi bingung. Uang makin menipis, uang makin gak banyak, dia merasa lonely, dia merasa insecure, dia merasa saya ini kok gak punya harapan, kenapa kerjaan gini aja saya harus diberhentikan, dipecat. Setelah akhirnya dengan uang yang sisa, dia beli kuda dan dia beli kereta. Lalu dia coba jualan keju sendiri. Waktu dia sudah beli kuda, dia sudah beli kereta, dengan uang yang tersisa yang tinggal sedikit, dia coba jualan keju, itu pun juga gagal. Dia nggak berhasil, dan dia nggak berkembang, dan dia hampir rugi lagi. Lalu dia dalam kondisi stres, dia ngomong sama kudanya. Dia ngobrol sama kuda yang dia beli, saudara. Hidupku ini gimana, hidupku udah mau bangkrut, aku udah gak punya uang, aku udah gak tahu harus gimana. Saudara, di tengah-tengah dia lagi stres, Tuhan bicara sama hidupnya. Karena dia tumbuh sebagai keluarga Kristen. Lalu ketika Tuhan bicara sama hidupnya, Tuhan bilang gini, reorganize your priority. Atur ulang prioritas hidupmu. Di situ dia klik, Matius 6 ayat 33, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Sejak hari itu dia janji sama Tuhan, setiap pendapatan yang aku terima, aku akan kasih 25% kepada Tuhan. Dan saudara tahu di tahun itu juga, ketika James Kraft mulai buat janji sama Tuhan, setiap pendapatan aku kasih 25% sama Tuhan, Tuhan mulai kasih dia, dari cuman punya kuda dan kereta yang hampir rugi, saudara, tiba-tiba Tuhan kasih dia keberanian, kreativitas, langkah-langkah, Tuhan bukakan pintu, koneksi, channel, dan lain sebagainya. Sampai dia bisa beli sebuah perusahaan kecil, sebuah tempat kecil. Dan dari situ dia produksi kejunya, dia mulai jualan. Dan sampai ketika perusahaan ini sudah makin besar, dia bukan hanya bawa 25%, pendapatannya makin naik, dia mulai belajar bawa 30%, pendapatannya makin naik, dia mulai belajar bawa 35%, dan sampai hari ini Kraft Company dari nothing jadi bilioner, karena seorang belajar untuk punya iman kepada Tuhan, belajar memberi perpuluhan kepada Tuhan. James Kraft. Nah saudara, ketika saya belum lahir baru, saya tahu di mana ada momen di tahun-tahun dalam kehidupan saya nggak memberi perpuluhan kepada Tuhan. Mungkin Anda berpikir, gila, anak pendeta, orang Kristen, cucu pendeta nggak kasih perpuluhan sama Tuhan. Saudara, jujur ada tahun di mana saya nggak memberi perpuluhan kepada Tuhan karena saya itu berdebat di hati saya. Saya berdebatnya gini, saya percaya Tuhan bisa bawa saya kepada keselamatan. Yakinlah, pokoknya punya Yesus selamat. Tapi ketika untuk mempercayakan keuangan saya perpuluhan, saya mikir, saudara, lah kalau saya nggak punya lagi gimana? Lah kalau saya nggak bisa beli ini gimana? Lah kok enak orang lain bisa beli gini, kenapa saya harus kasih sama Tuhan? Saya nggak bisa percaya sama Tuhan dengan keuangan saya, bukan kayak itu gila, saudara. Tapi di momen Tuhan sadarkan saya, di saat itu saya mulai dirubahkan, saya mulai setia memberi perpuluhan kepada Tuhan sampai hari ini.
Saya berani berkata kepada saudara, oleh anugerah Tuhan, keluarga kita, keluarga saya pribadi, kita bukan hanya memberi 10%, tapi oleh anugerah Tuhan kita boleh memberi above and beyond 10% kepada Tuhan. Every year, every month. Saudara, oleh sebab itu, ketika kita bicara tentang, kalau Anda mau tahu, siapa cinta Tuhan orang rohani, saudara, jangan lihat saya, jangan lihat tim gembala, ketika kita ada di atas mimbar lagi khotbah. Saudara, ketika kita di atas mimbar, kita lagi khotbah, atau Anda lihat pelayan-pelayan dalam kondisi di lingkungan gereja, jangan jadikan itu ukuran kerohanian dan cinta seseorang kepada Tuhan. Serius, Anda jangan nilai saya ketika saya lagi khotbah. Karena saya bisa berkhotbah hari ini, itu semua anugerah Tuhan, talenta dari Tuhan, kesempatan dari Tuhan. Tapi kalau Anda mau tahu kerohanian saya, kerohanian tim gembala yang lain, cinta kita kepada Tuhan, gampang saudara, lihat tabungannya, lihat persentase pemberian kita kepada Tuhan. That's it. Karena jangan bilang, wah tim gembala kita Alkitabnya udah lama loh, sobek-sobek loh, dicoret-coret loh, ada tintanya itu dari merah, biru, hitam, so inspiring, very spiritual man gitu saudara. Dan bahkan kalau worship, wah saudara, jangan lihat kerohanian seseorang karena Alkitabnya. Saudara mau tahu nggak? Malu lah kita ini sama Tuhan. Saya juga malu sama Tuhan kalau sampai Tuhan bilangin, itu kan cuma tinta. Atau wah di handphonenya aplikasi Alkitabnya itu banyak, bisa 10 macam Alkitab. Pemahaman Alkitabnya itu dalam loh. Dan kalau ditanya ini tuh bisa jelasin sama kita dalam konteks yang relevan banget, saudara. Jangan nilai kerohanian dan cinta kita kepada Tuhan dalam konteks ketika kita di lingkungan gereja. Anda mau tahu Anda cinta Tuhan, saya cinta Tuhan, tim gembala yang lain cinta Tuhan, kerohanian kita sampai di mana? Very simple. Lihat tabungannya, lihat presentasi pemberiannya sama Tuhan, Anda akan tahu di mana kerohanian kita. Very simple, saudara. Karena apa, saudara? Tuhan, dia mengajarkan kepada kita tentang perpuluhan, bukan karena Tuhan mau ngambil sesuatu dari kita. God is not a taker, God is a giver. Tuhan bukan Tuhan yang mengambil, tapi dia selalu Tuhan yang memberi kepada kita. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu, Tuhan mengajarkan perpuluhan supaya kita bisa berjaya dan kita bisa memutar balik situasi. Uang bukan jadi tuan kita, tapi uang adalah hamba kita untuk melayani kepentingan kita dan kepentingan Tuhan. Nah, oleh sebab itu Tuhan mau jadikan kita, Tuhan mau kita menjadikan dia nomor 1 dalam kehidupan kita. Nah, sekarang pertanyaan gini, gimana caranya kita menjadikan Tuhan nomor 1 dalam kehidupan kita? Dengan memberi perpuluhan. Nah, kalau Anda tanya, setiap kita, Anda pasti tanya, Anda mungkin orang Kristen baru, Anda bukan Kristen sekalipun, Anda sering dengar tentang topik ini. Sekali lagi di gereja kita nggak selalu membahas tentang uang, tapi kebetulan Anda datang di tempat ini, berarti Anda akan mendengarkan sesuatu, saudara ya. Nah, kenapa orang memberi perpuluhan? Saya dulu pernah nanya, kenapa sih kita ini harus ngasih perpuluhan? Anda juga akan tanya di hati saudara, kenapa sih kok kita ini harus kasih perpuluhan kepada Tuhan? Saudara, ada 4 hal yang saya ingin cerita kepada saudara. Kenapa kita memberi perpuluhan? Yang pertama, karena kita memberi perpuluhan karena kita mau jadi pengikut Yesus yang setia, yang menomorsatukan Yesus. Itu jawabannya. Kita memberi perpuluhan karena kita mau jadi pengikut Yesus yang setia, yang menomorsatukan Yesus. Saudara, coba Anda pikirkan pertanyaan ini. Tuhan itu, Tuhan atas segala-galanya, atau dia hanya Tuhan atas sebagian saja? Menurut saudara, Tuhan itu adalah Tuhan atas segala-galanya, atau Tuhan atas sebagian hal saja? Tuhan adalah Tuhan atas segala-galanya. Dan kalau Tuhan adalah Tuhan atas segala-galanya, mustahil bagi kita untuk bertumbuh secara rohani, dan menjadikan Yesus nomor 1 dalam kehidupan kita tanpa belajar membawa perpuluhan dan mempercayakan keuangan kita kepada Tuhan. Saudara, ada orang bernama Alexander Kerr. Alexander Kerr adalah orang yang dia belajar tentang Tuhan, ketemu Tuhan ketika dia masih remaja. Nah, waktu dia masih remaja, dia baca firman Tuhan dari Kejadian pasal 28. Kejadian 28 itu cerita tentang kehidupan orang bernama Yakub. Ya, bagaimana Yakub itu hidupnya nggak karu-karuan, begitu dia belajar mengandalkan Tuhan, pegang prinsip memberi perpuluhan, dia kembali dengan 2 pasukan. Saudara perhatikan ini, dia menjadi orang terkaya di timur
Karena dia memegang prinsip memberi 1/10 kepada Tuhan. Alexander Kerr, dia tertantang. Walaupun hatinya punya keraguan, tapi dia dengan tulus, dia bilang, Tuhan, saya mau belajar membawa 1/10 kepada Tuhan. Nah, saudara mau tahu, waktu dia belajar bawa persepuluhan, dia punya tanggungan. Tanggungan kredit rumah, lalu tanggungan kredit usahanya yang besar. Yang menurut dia waktu itu besar. Dia nggak tahu Tuhan sedang sediakan lebih besar lagi buat dia, tapi buat dia waktu itu cukup gede, saudara. Belum lagi dia lagi semangatnya kerja. Tapi di tengah-tengah momen seperti itu Tuhan tantang dia. Belajar uji aku dan belajar percaya sama aku. And I will take care of you. Aku akan memelihara kamu. Saudara, akhirnya dia belajar bawa 1/10. Dalam 3 bulan, waktu dia bawa perpuluhan, hidupnya diberkati. Financially, itu bukan hanya ngomong tentang keluarganya, relationship-nya, spiritualnya, emosinya. Itu semua juga wujud berkat Tuhan. Very much sangat itu menunjukkan berkat Tuhan. Tapi secara financially dia diberkati waktu itu. Sampai dia ngomong, waduh, Tuhan ini nggak bisa melupakan orang yang menomorsatukan Tuhan. Di tahun yang sama, saudara, dia mulai buat perusahaannya dia, perusahaan gelas. Yang dia nggak pernah nyangka, dari 10% yang dia bawa tiap bulan kepada Tuhan, Tuhan jadikan pabrik gelasnya one of the biggest glass manufacturing company yang ada di Amerika dan pusatnya di San Francisco. Kerr Glass Company. Anda bisa pergi ke internet, Google aja saudara kalau Anda nggak percaya, karena hari ini informasi ada di mana-mana. Anda bisa pergi ke sana, cari. Anda akan lihat bagaimana dari nothing Tuhan bawa perusahaan orang ini jadi perusahaan gelas terbesar di Amerika dan pusatnya di San Francisco. Nah, ketika dia dipakai oleh Tuhan demikian rupa, investasinya makin besar, saudara. Sesuatu yang menarik terjadi. Tahun 1906, Amerika kena gempa. San Francisco kena gempa. Waktu gempa terjadi, korslet besar terjadi, kebakaran besar terjadi. Itu 1906, saudara ya. Ketika dia udah perusahaannya udah makin gede, investnya udah makin besar, dia nanam uang begitu banyak, Tuhan kasih dia kebijaksanaan, kreativitas, daya, insting, intuitif yang begitu besar, sampai perusahaan ini jadi besar. 1906 terjadi gempa yang nggak diharapkan. Kebakaran di mana-mana terjadi. Lalu dia dikirim kabar lewat telegram waktu itu oleh kawannya, Kerr, hancur hidupmu. Kok bisa, dia tanya. Seluruh sekitar pabriknya dia, itu terjadi kebakaran yang hebat sampai jarak 1,5 kilometer. Semua pabrik, semua rumah yang ada di sana ludes kena api. Lalu dia bilang gini, separah itu ya. Tapi aku coba pegang janji Tuhan aja. Down sudah hatinya. Dan dia coba ingat ayat yang dia pernah baca, Maleakhi 3 ayat 11. Aku yang akan menghalau belalang pelahap dan memastikan ladang itu berbuah bagi kehidupanmu. Sudah dia pegang janji itu. 1 minggu setelah kejadian gempa dan kebakaran, dia dapat telegram lagi. Karena waktu itu dia di luar kota. Dia dapat telegram lagi, dia dapat kabar. Kerr, 1,5 kilometer dari pabrik kita, semuanya hancur, habis, ludes dimakan api. Tapi pabrikmu masih utuh. Dia kaget, saudara. Dia naik kereta, dia pergi ke San Francisco, dan dia lihat dengan matanya sendiri, pagernya, kalau zaman dulu pabrik dibuat dari kayu, saudara, bangunannya semua dari kayu, 2 lantai pabrik semuanya dari kayu, dengan ini saudara, dia punya tangki untuk meleburkan gelas, ya, itu selalu dijaga dengan temperatur tinggi, bahan bakarnya dari minyak, tidak satu pun bagian dari pabriknya itu terbakar. Dan orang ini lihat mujizat Tuhan begitu luar biasa, saudara. 3 minggu sebelum dia meninggal dunia, pabriknya udah makin besar, dia terus bawa perpuluhan kepada Tuhan. Saudara, 3 minggu sebelum dia meninggal dunia, dia cuma ngomong, dia titip pesan tentang berkat dan kekayaan dari memberi perpuluhan adalah ini, 2 hal yang dia percaya, income dan increase. Pendapatan dan peningkatan, income dan increase. Dan kemanapun dia pergi dalam hidupnya, dia bilang, setiap bisnis yang aku mulai, setiap bisnis baru yang aku mulai, aku selalu bawa perpuluhan kepada Tuhan. Dan ketika dia dipanggil, saudara, di universitas berbicara, di bisnis meeting dia berbicara, dia selalu ngomong gini,
cara Tuhan curing poverty. Bagaimana cara Tuhan menyembuhkan kemiskinan dan bagaimana mengatur keuangan dengan cara Tuhan. Alexander Kerr dari nothing jadi bilioner, diberkati Tuhan luar biasa. Bapak Ibu Saudara, ketika kita belajar menomorsatukan Tuhan dalam kehidupan kita, Dia akan jadi Tuhan atas segala-galanya dalam hidup kita. Yang kedua, kenapa kita memberi perpuluhan? Karena ini, memberi perpuluhan menghindarkan kita dari ketamakan. Memberi perpuluhan menghindarkan kita dari ketamakan. Nah, ketamakan itu adalah kata lain dari gini, saudara. Uang jadi tuan atas kita. Kita jadi hambanya uang. That's it. Itu adalah kata lain dari ketamakan. Nah, belajar cara mengatur keuangan, saya rasa nggak ada yang lebih baik dari next story yang saya ingin ceritakan kepada saudara. Belajar cara mengatur, mengelola keuangan. Menurut saya kita harus belajar dari orang yang bernama ini, saudara. John Rockefeller. John Rockefeller adalah pembangunnya negeri Amerika. Dia punya julukan ini, saudara. Kalau Anda mempelajari, Anda bisa cari di buku manapun. Anda coba cari, who is the first billionaire in the world? Siapa bilioner pertama di dunia? Pasti akan Anda dibawa kepada orang bernama ini, John Rockefeller. Di usia 23 tahun, dia sudah jadi miliuner. Di usia 50 tahun, dia jadi the first world billionaire. Artinya bilioner pertama di seluruh dunia ketika dia usia 50 tahun. Saudara, orang ini cerita, dia bilang gini, yes, saya ini perpuluhan. Karena saudara, waktu dia masih muda, dia tumbuh dari keluarga miskin, dan dia nggak punya ayah. There is no father figure dalam hidupnya. Dan waktu dia kerja pertama kali, bayarannya dalam 1 minggu itu hanya $1.50. Berarti Anda hitung sendiri dengan kurs kita hari ini masih boleh, saudara. Kurs dulu juga masih agak kecil ya. Kita hitung dengan kurs hari ini. Bayarannya seminggu adalah $1.50. Itu waktu dia masih remaja. Nah, saudara, ketika dia dapat gajinya seminggu pertama, dia bawa $1.50 di tangannya. Dia pergi ke mamanya. Dia bawa uang ini ke mamanya. Lalu mamanya bilang, sahabat dia bilang, John, aku kepingin kamu memberi 10% kepada Tuhan seumur hidupmu. Dan dia pegang pesan mamanya. Saudara, dari sejak itu, dia selalu bawa perpuluhan kepada Tuhan, perpuluhan kepada Tuhan, dan perpuluhan kepada Tuhan. Saudara, dari sejak itu, dia bisa ngomong gini, Tuhan memberkati usaha minyaknya dia, makin besar, makin besar, makin besar, makin besar. Dia punya tower di mana-mana, dia punya bisnis di mana-mana. Keluarganya hari ini adalah keluarga terkaya di dunia. Saudara, Rockefeller family, Anda tahu itu, diawali dari orang bernama John. Dan saudara tahu, orang ini dikenal dengan gini. Dia suka baca Alkitab tiap hari. Dia doa seminggu, pergi ikut doa, jam doa di gereja, seminggu 2 kali. Tiap minggu dia belajar Alkitab sama istrinya. Dan dia orang meluangkan waktu dengan keluarganya. John Rockefeller. Dan gerejanya tahu persis bahwa orang ini adalah orang yang memberi perpuluhan setiap bulan. Sampai ada momen di mana dia sedang mengembangkan usahanya, dia ambil kredit jutaan dolar waktu itu, saudara. Dia ambil kredit jutaan dolar, dia tetap bawa puluhan ribu dolar untuk perpuluhannya dia. Ratusan ribu dolar dia bawa untuk perpuluhannya dia. Dan saudara, hari ini dia menjadi orang, keluarganya menjadi orang terkaya di seluruh dunia. Dan Bapak Ibu sekalian, dalam sejarah dikatakan gini, waktu dia berusia umur 80 tahun, waktu dia berusia 80 tahun betul, perpuluhan yang dia bawa adalah ini, $138 juta ke rumah Tuhan. Dan sepanjang sejarah, tidak ada orang Amerika yang memberi perpuluhan sebesar dia, karena memang dia orang terkaya di Amerika, saudara. Dan saudara mau tahu, di tahun 1937 saat dia meninggal dunia, saudara perhatikan ini, tahun 37 saat dia meninggal dunia, dia meninggal dengan kekayaan 12 kalinya kekayaan Bill Gates hari ini. Tahun 37, saudara, dia meninggal dengan kekayaan 12 kali lipatnya kekayaan Bill Gates hari ini. Karena apa, saudara? Dia punya filosofi. Filosofinya apa sih? What is the philosophy of billionaire? Nah, kita sering tanya kan? Filosofinya adalah gini, saudara. Lukas 6 ayat 38 dia bilang, berilah dan kamu akan diberi.
Suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Saudara, filosofi ini saya tangkap sebagai gini. Give to give, don't give to get. Anda nangkap maksudnya ya? Memberi untuk memberi, bukan memberi untuk mendapat sesuatu. Karena ketika orang waktu itu dia diberi, saudara, waktu orang diberi sampai kenapa Alkitab ngomong berilah maka kamu akan diberi dan kamu akan menerima takaran yang sampai tumpah keluar. Dia bicara tentang konteks orang zaman itu kalau dia ngambil, ini orang nggak mampu, dia ngambil sisa-sisa gandum, sisa-sisa tuayan, itu dia akan ambil. Dan ketika ada orang yang punya hati yang baik, pemilik dari ladang ini akan gini, kamu ambil yang banyak, ditumpuk-tumpuk, dipukul-pukul, lalu ditambahin lagi sampai yang ada di keranjangnya tumpah-tumpah keluar. Dan dia percaya bahwa ini loh prinsipnya Tuhan bagi kehidupan dan keluarganya adalah ketika aku menomorsatukan Tuhan, maka Tuhan akan menjadi Tuhan atas segala-galanya dalam kehidupanku. Dan dia punya prinsip, Lukas 6 ayat 38, berilah maka kamu akan diberi. Berilah maka kamu akan saudara apa? Diberi. Ini prinsipnya dia. Dan saudara menarik sekali ketika kita membaca cerita kehidupan orang ini. Banyak orang Kristen yang give to get. Betul saudara ya? Saya dulu pernah give to get. When I give, what I get God. Kalau saya ngasih, saya dapat apa Tuhan? Tapi orang ini punya prinsip gini. You give to give. Kalau Anda give to get, Tuhan tahulah motivasi kita saudara. But God loves and bless, Tuhan mencintai dan memberkati orang memberi dengan sukacita. Siapa yang memberi dengan sukacita? When you give to give. Ketika Anda memberi untuk memberi kepada Tuhan. Nah saudara, yang ketiga, kenapa kita memberi perpuluhan? Karena tidak ada organisasi sosial yang punya potensial sebesar gereja lokal. Mari kita ucapkan bersama saudara, 2, 3. Karena tidak ada organisasi sosial yang punya potensial sebesar gereja lokal. Saudara, gereja kita kerjasama dengan organisasi sosial Kristen terbesar di dunia, AOC, dengan Compassion. Kita kerjasama dengan organisasi sosial Kristen terbesar di dunia. Dan saudara tahu, organisasi sosial yang kita kerjasama mengharuskan setiap pemberian itu harus kerjasama dengan yang namanya gereja lokal. Why? Because local church is the hope of the world. Gereja lokal adalah harapan bagi dunia ini. Nah, oleh sebab itu mereka pun menggandeng gereja lokal karena mereka tahu bahwa gereja lokal itu punya potensi yang besar untuk merubah kehidupan. To make a life change dalam kehidupan orang yang ada di sekitarnya. Nah, oleh sebab itu dalam Maleakhi 3 ayat 10, Tuhan pernah ngomong gini, saudara. Tuhan pernah bilang bahwa persembahan persepuluhan ke rumah perbendaharaanku supaya ada makanan di rumahku. Berarti Tuhan bilang gini, make sure, pastikan di rumah Tuhan selalu ada supply. Supaya apa? Terbangun orang yang punya spiritualitas yang baik. Supaya terbangun pemimpin-pemimpin dengan kualitas Kristen yang baik. Supaya terbangun orang-orang bertumbuh kualitas kehidupannya untuk menjadi terang dan berkat. Oleh sebab itu di rumah Tuhan kita membangun spiritual leader, kita membangun orang-orang jadi lebih baik, kita mengirim orang belajar, kita mentraining, kita mendidik, kita membangun supaya apa? Semua orang merasakan mengalami supply kuasa Tuhan di mana? Di gereja lokal. Dan bahkan dalam Matius 16 ayat 18 Tuhan bilang gini, I will build my church. Aku akan membangun gerejaku. Tuhan bilang ketika dia bicara tentang gereja, dia sedang ngomong tentang apa? Saudara? Dia sedang ngomong tentang my home. I will build my church. Gereja Tuhan buat dia adalah rumahnya. That's why hashtag kita adalah my church, my home. Karena buat Tuhan gerejanya adalah rumahnya. Setuju dengan saya saudara? Oleh sebab itu my church, my home. Dan Tuhan bilang, I will build my church. Aku akan bangun rumahku. Dan saudara menarik sekali. Ada sedikit kelompok orang yang berpikir gini. Saya kalau perpuluhan, saya kasihnya ke panti-panti. Ke yayasan-yayasan sosial. Ya. Saudara, itu bukan perpuluhan, itu namanya aksi sosial. Anda boleh percaya atau nggak percaya, memberi kepada orang yang tidak mampu, aksi sosial itu beda dengan perpuluhan. Yang percaya katakan, yes. Yes. Nah, karena gini saudara, bedanya gini, Anda harus tahu prinsipnya dari awal Maleakhi 3. Tuhan itu bukan orang miskin, betul? Dia nggak bisa disamakan dengan orang nggak mampu, setuju? Karena waktu Anda bawa perpuluhan, Anda nggak memberi loh. Tapi kita pikir gini, oh saya beri perpuluhan kemana? Organisasi sosial. No. Waktu kita bawa perpuluhan, kita bawa kemana? Kepada Tuhan. Karena dia bukan orang miskin, tapi dia adalah Tuhan atas segala Tuhan, Raja segala Raja. Itu yang membuat
Perbedaan paradigma kita harus berubah. Nah, oleh sebab itu saudara, ketika gereja berfungsi dengan hebat, maka nggak ada yang mengalahkan potensial gereja. Saudara coba Anda pikirkan, organisasi sosial mana yang ada 250 tahun lalu selain gereja lokal? Dan yang masih akan ada 250 tahun lagi selain gereja lokal. Karena investasi dalam gereja lokal adalah investasi kekekalan buat setiap kehidupan kita. Dan ketika gereja lokal berfungsi dengan hebat, maka dalam gereja lokal orang akan mengalami perubahan karakter, perubahan kebiasaan, mengalami pertumbuhan rohani. Di gereja lokal orang kecanduan dibebaskan. Di gereja lokal orang tertolak diterima dan dibangun. Di gereja lokal orang nggak punya pengharapan, dikasih pengharapan, hidup dan berjalan dalam pengharapan. Di gereja lokal kepahitan pun bisa dibebaskan dan dipulihkan. Di gereja lokal pengampunan disampaikan, anugerah disampaikan, Tuhan dimuliakan. Karena ada potensi besar dalam gereja lokal. Dan itu alasan ketiga, why? Kenapa kita memberi perpuluhan? Karena ada potensi besar dalam gereja lokal. Yang keempat, Bapak Ibu Saudara sekalian, kenapa Anda memberi perpuluhan? Karena kita tidak bisa mengalahkan pemberian Tuhan. Ini for sure, Saudara. You cannot outgive God. Saudara, outgive itu artinya apa? Mengalahkan. Betul, Saudara ya? Anda nggak bisa mengalahkan pemberian Tuhan. Saudara, dalam Maleakhi 3 ayat yang ke-10 Tuhan bilang gini, bawalah persembahan perpuluhan ke rumah perbendaharaan supaya ada persediaan makan di rumahku dan ujilah aku, Tuhan bilang. Apakah aku tidak membukakan, perhatikan kata-kata ini, ayat 10, saudara perhatikan ini. Kalau Anda suka studi Alkitab, Anda perhatikan kata-kata ini. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Perhatikan kata-kata itu. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Saudara, menariknya gini, perhatikan ini saudara. Pertama kali Tuhan buka tingkap langit, itu kapan saudara? The first moment Tuhan buka tingkap langit, itu adalah cerita kejadian di mana seluruh bumi ini dibanjiri dengan air. Dibanjiri, dipenuhi dengan air. Itu pertama kali Tuhan buka tingkap langit, lalu seluruh bumi itu dibanjiri. Sampai orang nggak tahu harus nampung air dengan cara apa, karena seluruh bumi ini ditutupi dengan air. Ditutupi dengan air. Nah, saudara bisa bayangkan gini, Tuhan bilang gini, janji Tuhan yang kedua adalah gini, ketika kita menomorsatukan Tuhan, very simple, belajar memberi perpuluhan. Kalau kita memberi perpuluhan, Anda sedang menomorsatukan Tuhan. Dan Tuhan dia punya janji, dia bilang gini, apakah aku tidak membuka tingkap-tingkap langit? Dan dia sudah kasih ilustrasi, kalau dia memberkati dengan kelimpahan, itu artinya more than enough. Lebih dari cukup. Betul saudara? Karena kita nggak boleh jadi orang Kristen yang cuma mau cukup. Kalau cuma mau cukup itu berarti untuk diri kita sendiri. Cukup saya dan keluarga saya. Anda egois, Anda nggak mikirin orang lain. Betul? Tapi ketika Anda belajar memberi perpuluhan, Tuhan bilang gini, aku akan membuka tingkap langit, ini janji Tuhan. Kedua kali yang Tuhan akan membuka tingkap langit adalah ketika Anda menomorsatukan Tuhan. Dan dia bilang, aku akan memberkati hidupmu sampai, dia bilang, berkelimpahan. Kalau Anda tanya, kelimpahan itu gambarannya gimana? So picture dunia kita, bayangkan dunia kita waktu dia dilimpahi dengan air, sampai nggak tahu harus kemana larinya. That's what kind of blessing that will chase us. Kalau dulu kita ini ngejar uang, when you learn to tithe, Anda belajar perpuluhan, uang akan kejar saudara. Karena Anda akan memperhamba uang untuk kepentingan saudara dan untuk kepentingan Tuhan. Yang percaya katakan amin. Nah saudara, pernah nggak Anda dengar company ini? International company lah. Quaker Oatmeal Company, Quaker Company. Anda pernah dengar? Anda pernah lihat gambarnya? International big company. Di Amerika, Eropa, Indonesia juga masuk, saudara. Dia jual macam-macam jenis makanan. Saudara, orang ini adalah orang yang bilang sama Tuhan, Tuhan, saya ini nggak bisa jadi pendeta. Tapi aku janji akan jadi bisnismennya Tuhan yang baik. Dan kalau Tuhan izinkan, saya boleh cetak uang, membuat uang yang banyak. Saya akan menomorsatukan Tuhan. Saudara mau tahu? Dari orang biasa,
Tuhan kasih dia sebuah tempat dari kayu. Kalau kita lihat mungkin kayak gubuk gitu saudara. Awal tempat dia bangun perusahaan makanannya. Pelan-pelan jadi company. Makin hari makin gede. Makin hari makin gede. Go internasional. Amerika, Eropa, Asia pun ada. Dan dia bilang gini, investasi yang aku buat, yang membuat penghasilanku terus menaik adalah ini. Ketika aku belajar mengutamakan Tuhan dalam hidupku, perpuluhan. Henry Crowell adalah pendiri dari Quaker Oatmeal, the very famous brand tentang makanan. Dia belajar kasih 10%, 15%, 20%, 25%, 30%, 40%. Dan Tuhan memberkati hidupnya luar biasa. Karena apa saudara? Tidak seorang pun bisa mengalahkan pemberian Tuhan. Itu prinsipnya. You cannot outgive God. Ada lagi orang bernama William Colgate, kalau Anda pernah dengar cerita ini. William Colgate adalah pendiri dari Colgate Company. Saudara, dia mulai dari seorang anak yang sangat gak punya. Dia keluar dari rumahnya waktu dia masih remaja. Karena orang tuanya nggak punya kemampuan untuk mencukupi kehidupannya. Dia kerja, dia cari kerjaan, dia ketemu dengan seorang kapten kapal. Kapten kapal ini keliling, ya kayak pedagang gitu saudara. Dari negeri ke negeri, dari kota ke kota, bawa barang jualan kapten kapal. Lalu dia ngomong sama kapten kapal ini, dia bilang gini, ini William Colgate dia cerita, aku ini dari keluarga yang nggak mampu, makanya aku mau kerja sama kamu. Aku nggak tahu kemampuanku apa, aku cuma bisa jual sabun sama jual lilin. Saudara, kapten kapal ini dia berlutut nemuin anak muda ini, dia bilang gini, let me pray for you, aku mau doa buat kamu. Didoain, diberkati, lalu kapten kapal ini ngomong gini, suatu hari akan ada pebisnis sabun yang terkenal di New York, dan itu kamu. Dia tatap mata William Colgate, kapten kapal sederhana. Lalu kapten kapal ini ngomong gini, jadilah orang yang baik, kasih hatimu sama Tuhan, bayar apa yang harus kamu bayar kepada Tuhan, kerja yang jujur, kerja yang kreatif, kamu akan dibuat Tuhan berhasil dan kaya. Dia pegang itu di hatinya, saudara. Lalu sejak itu Tuhan bawa dia, Tuhan bukakan pintu, dia dikasih partner. Ya, very simple. Semua yang kita ngalamin ini, dia dikasih partner. Setelah dikasih partner, dia jadi owner. Dan sejak itu dia terus memberi perpuluhan. Dan Colgate Company, one of the amazing company, perpuluhannya 20, 30%, 40%, 50%, 60%, 70%. Pendapatannya terus naik, dia terus naikkan perpuluhannya. Dan Tuhan berkati mereka secara luar biasa. Karena apa? Tidak seorang pun bisa mengalahkan Tuhan dalam hal memberi. Anda mau nantang Tuhan memberi? Tuhan bilang, uji aku, test me. Uji saya. Kamu pikir 100 juta gede? Tuhan akan memberkati lebih. Tapi saudara perhatikan ini. Saya nggak ngajar Anda teologi kemakmuran. Karena I hate teologi kemakmuran. Itu ngerusak orang. Tapi sebelum saya masuk ke sana, saya mau cerita satu cerita lagi, saudara. Ada orang bernama Wallace Johnson. Wallace Johnson adalah orang yang ini, saudara, memulai hotel Holiday Inns. Holiday Inns itu sekarang ada di mana-mana. Siapa yang nggak pernah dengar Holiday Inns? Di Asia ada, di Amerika gede, di mana-mana ada. Holiday Inns terkenal. Bahkan banyak hotel di Indonesia kerjasama dengan Holiday Inns. Saudara mau tahu dia mulai dari ini, saudara. Dia mulai bisnis empire-nya dia dengan uang pinjaman $250. Tapi sejak penghasilan pertama waktu dia kerja, orang ini sudah setia bayar perpuluhan sama Tuhan. Terus bayar perpuluhan, tiap bulan dia bayar perpuluhan. Dari 250 orang, Tuhan izinkan dia punya pegawai 110.000 orang. Why? Kenapa? Karena nggak seorang pun bisa mengalahkan pemberian Tuhan. Dan Tuhan bilang, satu-satunya hal yang Tuhan bilang, ujilah aku. Coba lawan aku soal memberi. You cannot outgive God. Saudara mau tahu, Yohanes 3:16 pernah ngomong ini. Saudara perhatikan ini, Anda akan menemukan kenapa kita tidak bisa mengalahkan pemberian Tuhan. Yohanes 3:16, semua orang tahu ayat ini, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya siapapun yang percaya diselamatkan.
Intinya kayak gitu, betul saudara ya? Saudara mau tahu nggak? Yesus itu adalah tithingnya Tuhan. Yesus adalah ini saudara, the firstborn, anak sulung yang dalam konteks Israel harus dipersembahkan kepada Tuhan. Dan Tuhan bawa Yesus sebagai tithingnya dia, dipersembahkan anak sulung ini. Dan saudara mau tahu, in return, Yesus dapat apa? Tuhan dapat apa? Jutaan anak rohani dia dapatkan. Dimulai dari mana? Membawa Yesus dipersembahkan sebagai perpuluhan dan korban anak sulungnya. So, Tuhan aja nggak bisa ngalahin dia dalam memberi. Dia aja nggak bisa ngalahin dirinya sendiri dalam hal memberi. He cannot even outgive himself. Apalagi kita, saudara. Anda tidak akan pernah bisa mengalahkan pemberian Tuhan dalam kehidupan saudara. Nah, ketika bicara tentang berkat, ada dua teologi yang harus kita hindari, saudara. Yang pertama adalah ini, saya hanya ingin melewatkan ini supaya Anda punya pemahaman, kita sama-sama di pengertian yang sama. Yang pertama, orang ekstrim di ini, teologi kemakmuran. Anda akan keluar dari tempat ini, Anda akan ditelepon oleh orang, Anda akan terima mobil Mercy. Ya. Motivasinya apa? You give to get. Give to get itu salah, saudara. John Rockefeller dia ngajarin, give to give. Kalau we give to give, Tuhan cinta dan Tuhan memberkati orang memberi dengan sukacita. He loves a cheerful giver. Nah yang kedua yang salah adalah gini, saudara, teologi kemiskinan. Makin miskin kita itu makin rohani. Itu salah, saudara ya. Karena saudara perhatikan, mohon maaf. Karena di negara manapun yang kondisi ekonominya miskin, justru itu makin banyak kerampokan, pembunuhan, ya, percabulan, lalu makin banyak pemerkosaan dan lain sebagainya. Tuhan gak kepingin hidup kita dalam area kemiskinan. Dia kepingin kita masuk dalam area apa? Diberkati oleh Tuhan. Saudara, kalau Anda punya anak gak kepingin dong anak kita mau punya baju aja susah. Saya gak kepingin anak saya mau punya baju aja susah. Bukan makin miskin makin rohani, enggak. Tapi kalau dia diberkati, dia jadi pengusaha yang punya baju. Betul enggak, saudara? Diberkati supaya dia bisa memuliakan nama Tuhan. Nah, oleh sebab itu ketika kita menempatkan Tuhan jadi yang terutama, memberi perpuluhan, maka Tuhan akan memberkati kita, memelihara kita, dan membalasnya berlipat kali ganda. Nah, saudara, perhatikan saya sejenak lagi, perhatikan saya sejenak. Beberapa di antara saudara Anda tinggal satu langkah lagi untuk memberi perpuluhan kepada Tuhan. Karena selama ini Anda belum memberi perpuluhan kepada Tuhan. Tapi di momen Anda menomorsatukan Tuhan, dia akan jadi Tuhan atas seluruh kehidupan kita. Buat Anda yang sudah memberi perpuluhan, Tuhan jadi nomor satu dalam kehidupan saudara. Pastikan kita terus setia dalam menjadikan Tuhan nomor satu. Because He likes to win, dia suka menang. Dan dia mau jadi nomor satu dalam hati kita. Buat Anda yang belum memberi perpuluhan ini, Anda tinggal satu langkah lagi. Anda akan melihat bagaimana Tuhan jadi nomor satu dalam kehidupan saudara dan saya. Dan mungkin beberapa saudara bilang gini, jarang-jarang ya di AOC ini kita membahas tentang keuangan. Padahal ini kan ekonominya lagi jelek. Ini kan lagi jelek ekonominya, masa kita harus ngasih perpuluhan lagi. Terus coba Anda pikirin, kalau ekonomi lagi jelek, Anda masih gak bisa ngomong Tuhan jadi yang terutama, berarti ekonomi baik pun kemungkinan besar Anda sudah gak perpuluhan. Ya, make sense kan saudara ya? Dan mungkin Anda bilang gini, apa ya AOC kok jarang-jarang lo bahas uang, tapi kok tiba-tiba bahas uang, perpuluhan. Apa AOC kena dampak krisis? Nanti ini tim gembala ini lagi kebingungan ini. Gereja nggak ada uang, makanya ngomongin tentang perpuluhan. Saudara mau jujur ya? Kita ngomong jujur ya. Ada pendeta yang telepon. Ada pengusaha yang telepon tanya, AOC gimana? How is AOC? Is AOC doing okay? AOC gimana keuangannya? Boleh jujur sama saudara? Sejak awal tahun, tingkat pemberian di gereja kita itu naik terus loh saudara. Kenapa Anda gak kasih tepuk tangan buat Tuhan dan buat Anda sendiri? Serius, kenapa kita berani melangkah? Anda lihat secara kasat mata, development di Duku Kupang. Orang bilang krisis, justru kita sedang renovasi tampak depan, sedang gambar renovasi dalam. Di Palangkaraya lagi gambar
renovasi seluruh gedung. Di Dharma Permai Anda lihat dampaknya dari atmosfer, dari anak-anak, pertambahan equipment, peralatan, baik dari media, dari lighting, di gereja kita dari media, dari lighting, semuanya. Bahkan kita sedang mengerjakan pagar depan, dan kita sedang memproses gambar untuk renovasi total seluruh gedung ini. Why? Karena kita tahu bahwa Tuhan sedang memakai kita semua, termasuk saya, untuk menjadi orang yang mengutamakan Tuhan, dan melihat bagaimana gereja itu harapan dunia. Di tengah kondisi krisis, Tuhan jadi nomor 1 dalam kehidupan saudara dan saya. Kalau kita mau menjadi pengikut Yesus yang setia, you have to trust Him with all your heart. Percaya kepada Tuhan dengan seluruh hati kita, termasuk di area keuangan kita. Dan bahkan kita harus belajar untuk ini, percaya bahwa gak ada seorang pun bisa mengalahkan pemberiannya Tuhan. Oleh sebab itu bayangkan saudara, kita berdoa, saya menyampaikan ini bukan karena kita harus menyampaikan secara keuangan gereja butuh uang, enggak. Hati kita adalah gini, kita kepingin saya, keluarga saya, saudara dan keluarga saudara, kita ini gandengan tangan sama-sama melihat keberjayaan. Kalau salah satu nggak berjaya, nanti itu negatif saudara. Bayangkan kalau 100% semua jemaat kita itu memberi perpuluhan kepada Tuhan, nggak ada lagi orang iri, nggak ada lagi orang negatif satu dengan yang lainnya, karena kita semua punya perjanjian dengan Tuhan bahwa Tuhan sedang membawa kita untuk hidup diberkati oleh Tuhan. Nggak ada lagi ceritanya orang yang jatuh nggak bisa bangun, lalu pahit sama Tuhan, kecewa, ngomongnya jelek, ngomongin si B pebisnis ini di gereja, ngomongin si B hanya karena iri hati. Nggak ada saudara. Ketika 100% kita memberi perpuluhan kepada Tuhan, Anda nggak bersandar kepada orang lain, tapi kita sedang mengatakan Tuhan Engkau yang terutama bagi gereja kami, bagi setiap jemaat kami, karena Engkau yang akan memelihara setiap kehidupan kami. Gak ada ceritanya kita akan ngomongin orang lain, gak ada ceritanya mungkin keluarga kita, anak gini. Aduh saudara, kita percaya ketika 100% jemaat kita memberi perpuluhan, Tuhan itu menjadi Tuhan atas setiap kehidupan kita masing-masing. Dia bukan hanya jadi Tuhan atas sebagian hidup saudara, tapi Dia akan jadi Tuhan atas segala-galanya dalam kehidupan kita semua. Boleh pejamkan mata kita bersama, kita bangkit berdiri bersama.